Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmawati. Saya dari jurusan Topis Biologi IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bakteri. Nah, sebelumnya kalian harus tahu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri dan struktur tubuh bakteri. Yang kedua, menggambarkan macam-macam bentuk bakteri. Yang ketiga, mengklasifikasikan bakteri berdasarkan ciri-ciri dan strukturnya. Yang keempat, menganalisis jenis-jenis bakteri berdasarkan jenis sel, jumlah dan letak flagella, dan cara hidupnya. Dan yang terakhir, menganalisis peranan bakteri dalam kehidupan, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, kalian tahu gak apa itu bakteri? Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme sel tunggal yang tidak memiliki organel dan membran biologis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan struktur tubuh bakteri. Nah, bakteri ini memiliki struktur yang terdiri dari struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar bakteri terdiri dari dinding sel, kapsul, membran plasma, flagella, dan pil. Sedangkan struktur dalamnya terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel ini merupakan pelindung bakteri yang tersusun atas peptidoglycan. Apa itu peptidoglycan? Yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Peptidoglycan ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel bakteri, melindungi sel bakteri, dan menjaga sel agar tidak mudah pecah saat berada di lingkungan yang hipotonis. Ketebalan lapisan peptidoglycan ini berpengaruh pada pewarnaan gram yang terjadi pada bakteri. Yang kedua yaitu kapsul. Kapsul ini merupakan lapisan terluar bakteri yang fungsinya sebagai pelindung, menjaga sel dari kekeringan, dan membantu pelekatan sel bakteri pada substrat atau sel lain. Yang ketiga yaitu membran sel. Membran sel ini merupakan lapisan pelindung yang tersusun dari protein dan fosfolipid. Fungsi membran sel adalah membungkus sitoplasma, tempat pembentukan lisosom, dan mengatur pertukaran zat yang ada di dalam maupun di luar sel. Selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu mesosom. Mesosom ini merupakan organel sel yang berasal dari penonjolan organ sel ke arah sitoplasma. Fungsi mesosom ini yaitu untuk membentuk dinding sel baru saat pembelahan sel dan menerima DNA saat konjugasi. Selain itu, fungsinya mesosom ini juga menghasilkan energi untuk bakteri. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan koloid yang mengandung molekul organik, garam mineral, DNA, klorosom, dan ribosom. Fungsi sitoplasma ini sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Nah, selanjutnya yaitu flagella. Flagella ini merupakan alat gerak bakteri yang tersusun atas protein dan terdapat di dinding sel. Selanjutnya yaitu DNA. DNA ini terdiri dari dua, yaitu DNA non-kromosom atau plasmid dan DNA kromosom. DNA kromosom itu sebagai penentuan sifat-sifat dari metabolisme bakteri, sedangkan DNA non-kromosom atau plasmid ini menentukan sifat patogen, fertilitas, dan kekebalan terhadap antibiotik. Dan yang terakhir yaitu pili. Pili ini membantu bakteri menempel pada media tempat hidupnya atau melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya, sehingga bakteri ini terjadi transfer DNA dan yaitu pada saat proses konjugasi. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi dari bakteri. Ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama berdasarkan karakteristik dinding selnya. Berdasarkan karakteristik dinding selnya itu dibagi menjadi gram positif dan gram negatif. Gram positif ini mengandung peptidoglycan tebal dan menyerap warna violet.
Contohnya Propionibacterium, Clostridium, Eubacterium, dan Staphylococcus. Sedangkan gram negatif ini mengandung peptidoglikan yang tipis dan menyerap warna merah. Contohnya Rhizobium leguminosarum, Salmonella typhi, Helicobacter pylori, Neisseria gonorrhoeae, dan Haemophilus influenzae. Selanjutnya berdasarkan urutan bahasa khas, yaitu ada Protobacteria, bakteri gram positif, Spirochaeta, Cyanobacteria, dan Chlamydia. Sedangkan berdasarkan bentuk selnya, itu ada yang bulat atau fokus, batang atau basil, bulat batang atau kokobasil, dan spiral atau spiraeum. Selanjutnya berdasarkan ada tidaknya flagella, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, bakteri atrik itu tidak memiliki flagella, contohnya Escherichia coli. Dan kedua, yaitu bakteri monotorik, memiliki satu flagella saja di ujung selnya, contohnya Pseudomonas aeruginosa. Kemudian yang ketiga yaitu bakteri Leukotrich. Dia memiliki banyak flagella pada salah satu ujung selnya saja. Contohnya Pseudomonas fluorescens. Nah, selanjutnya yaitu bakteri Amphitrich. Dia memiliki flagella pada kedua ujung selnya. Contohnya Aquaspiridium serpens. Dan yang terakhir yaitu bakteri Peritrich. Dia memiliki banyak flagella yang terbesar di seluruh permukaan dinding selnya. Contohnya Salmonella typhi. Nah, saya akan menjelaskan lagi mengenai klasifikasi cara hidup bakteri. Yang dilihat dari cara hidupnya, bakteri itu terbagi menjadi bakteri aerob, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Karena untuk mengoksidasi glukosa dan zat organik lainnya seperti etanol menjadi karbon dioksida dan energi. Nah, contohnya itu pada bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Selain itu juga ada Lactobacillus, Sphaerophidans, Acetobacter, dan Hydrogenomonas. Bakteri aerob ini dibagi menjadi aerob fakultatif, anaerob obligat, bakteri autotrof, bakteri heterotrof. Contoh dari bakteri anaerob fakultatif yaitu Escherichia coli, Lactobacillus, Aerobacter aerogenes. Nah, selanjutnya anaerob obligat. Contohnya Clostridium tetani, yaitu menyebabkan penyakit tetanus. Kemudian Methanobacterium yang bisa menghasilkan gas metana. Kemudian Bacteroides fragilis itu bisa menyebabkan tumpukan nanah di dalam usus. Kemudian selanjutnya itu bakteri autotrof, bakteri yang bisa membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Bakteri ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu fotoautotrof dan chemoautotrof. Nah, selanjutnya yaitu bakteri heterotrof, yaitu yang tidak membuat makanannya sendiri, terdiri dari saprofit dan parasit. Saprofit ini adalah pengurai, yaitu bakteri yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. Sedangkan parasit, bakteri yang mendapatkan makanannya dari organisme lain. Selanjutnya yaitu reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual, yaitu pembelahan biner atau pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel. Pembelahan ini merupakan pembelahan amitosis dan terjadi secara langsung, tidak melalui tahapan apapun. Kemudian yang kedua adalah reproduksi seksual yang terjadi beberapa tahapan seperti konjugasi, transduksi, dan transformasi.
Konjugasi ini adalah perpindahan materi genetik melalui jembatan konjugasi. Sedangkan transduksi yaitu rekombinasi gen yang diperantarai oleh bakteriofag. Dan yang terakhir yaitu transformasi merupakan perpindahan genetik bakteri tanpa jembatan konjugasi. Contohnya di Rhizobium neisseria, Bacillus, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai peranan bakteri dalam kehidupan. Yang pertama yaitu peranan yang menguntungkan. Pada bidang pertanian ini, bakteri digunakan untuk mengikat nitrogen bebas, yaitu bakteri Rhizobium leguminosarum. Yang kedua, pada proses nitrifikasi dengan bakteri Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Yang ketiga sebagai decomposer, yaitu bakteri saprofit. Yang keempat mengelola limbah organik, yaitu bakteri Clostridium butyricum. Yang kelima memperbaiki kualitas tanah yang tercemar oleh logam berat, yaitu menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Kemudian peranan bakteri ini juga ada yang berperan dalam mencerna makanan. Contohnya, yang pertama yaitu saprofit yang terjadi di usus besar vertebrata, contohnya Aerobacter aerogenes. Yang kedua, menghasilkan vitamin K dan membusukkan makanan yang ada di usus besar, contohnya Escherichia coli. Kemudian, peranan yang ketiga yaitu menghasilkan antibiotik, seperti pembuatan antibiotik oleh bakteri Streptomyces, chloramphenicol, dan lain-lainnya. Kemudian pembuatan vitamin B612 dengan bakteri Pseudomonas nigricans. Kemudian pembuatan enzim dan hormon yaitu bakteri Escherichia coli yang dapat membuat insulin sintesis. Kemudian peranan menguntungkan berikutnya yaitu dapat menghasilkan makanan dan minuman. Contohnya pada yogurt menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Pembuatan kefir dengan Streptococcus lactis. Kemudian pembuatan keju dengan Streptococcus remoris. Kemudian Acetobacter psilinum untuk nata de coco, Acetobacter aceti dan Brinobacter untuk pembuatan cuka dan alkohol. Kemudian Sorinebacterium grammaticum dan Brevibacterium flavum untuk pembuatan asam amino MSG. Selanjutnya ada yang menghasilkan biogas, yaitu dari bakteri Methanobacterium yang menghasilkan biogas dari sampah dan kotoran ternak. Selanjutnya ada juga yang membunuh hama tanaman atau biopestisida, seperti membunuh hama ulat, serangga, itu menggunakan Bacillus thuringiensis, Bacillus copiae, Bacillus lentimorbus, Bacillus paricus. Ada juga yang dalam industri logam, yaitu menggunakan Bacillus ferrovians untuk memisahkan tembaga dan biji logam tersebut. Nah, selain peranan yang menguntungkan, ada juga loh peranan yang merugikan, yaitu yang pertama penyakit pada manusia. Apa saja itu? Penyakitnya sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian batuk kerjan, TBC, lepra, tetanus, tipus, radang paru-paru, dan pneumonia itu juga disebabkan oleh beberapa bakteri. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit pada ternak seperti Bacillus anthracis, yaitu bisa menyebabkan penyakit antraks yang dapat menular ke manusia. Kemudian Shigella burnetii, demam yang terjadi pada ternak juga dapat menular ke manusia. Nah, peranan merugikan selanjutnya yaitu terjadi pada bakteri dan menyebabkan penyakit tersebut. Nama bakterinya Agrobacterium tumefaciens, bisa menyebabkan tumor Crohn gall. Kemudian Pseudomonas solanicarum, penyakit pada tanaman tomat. Candidatus nigeracter asiatus, penyakit CVPD pada jeruk.
Pseudomonas catile, penyakit anggrek Cattleya, Bacterium papaya, penyakit pada tanaman pepaya. Nah, ini adalah peranan yang merugikan bagi tumbuhan. Nah, alhamdulillah, terima kasih telah menonton dan menyimak pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.